Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimatun azimah min Allah lil mu'minina wa syakirina ala ma qadara. Walhamdulillah alladzi Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana min ummati sayyidina Muhammad afdalul ummah min jami'il umam. Walladzi Allah subhanahu wa ta'ala qaddara bi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul ni'am min jami'in ni'am. Usamma 'ala ulama jumhur ulama babul ni'mah. Walladzi Allah subhanahu wa ta'ala qaddara 'alaina wa 'alaikum fi 'alati as-sihha wal 'afiyah ma'a ta'atillah wa ta'atir rasul wa mahabbatillah wa mahabbatir rasul. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahi bab rahmatillah al-lana fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ketahuilah, nikmat ini tidak remeh. Kenapa saya katakan tidak remeh? Nabi Musa udah jadi nabi, derajat tertinggi di antara seluruh makhluk adalah derajat kerasulan. Nabi Musa udah jadi nabi plus rasul, minta turun pangkat menjadi umat dengan doa Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Padahal udah jadi nabi. Kenapa? Ternyata pernah satu ketika umatnya Nabi Musa itu sujud 40 hari 40 malam, tidak mengangkat kepala kecuali kepentingan yang mendesak. Yasjuduna ila rabbih hatta arba'ina ayyam la yarfa' ru'usahum illa lihajatihim. Sujud kepada Allah, tidak mengangkat kepala kecuali perkara buang air, makan dan minum terus. Sehingga Nabi Musa ini membanggakan umatnya, mengatakan, ya Allah, ishhad ummati, saksikan umatku ya Allah. Tapi dipancing lagi sama malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril menyampaikan, Musa, apa yang dilakukan umatmu sujud 40 hari 40 malam itu tidak setimpal pahalanya, tidak sama pahalanya, tidak sama hebatnya dengan yang dilakukan umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad jika mereka melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Saya ulangi, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Jadi coba cerna baik-baik, sholat sunnah tak 2 rakaat sudah mengalahkan pahala umat Nabi Musa yang sujud 40 hari 40 malam. Wajar Nabi Musa langsung kepengin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena itu saya sampaikan ke umat yang terbanyak jumlahnya adalah umat Nabi. Umat yang paling banyak masuk surga adalah umat Nabi. Umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi. Umat satu-satunya umat yang mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Umat lain tidak dapat, hanya umat Nabi. Dan satu-satunya umat yang dipuji oleh pencipta alam semesta hanya umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah. Karena itu wajib ya, kita lahir
tidak pernah berpesan mau jadi apa, tapi Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Nuh atau umatnya Nabi Musa? Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah. Dan tentunya kita tidak lupa mengirimkan salam, salawat serta taslim atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, salat belum tentu khusyuk, baca Quran belum tentu benar, haji umroh belum tentu diterima, sedekah belum tentu ikhlas, zikir dan tobat belum tentu sungguh-sungguh. Kita ini, maaf, saya sampaikan yang kita tersinggung. Kalau mau protes silahkan. Kita ini statusnya surga belum tentu, neraka kemungkinan. Ini kita. Ada yang mau protes? Nggak ada. Kita ini surga belum tentu, neraka mungkin saja. Apa yang membuat kita nyenyak tidur? Apa yang membuat kita tenang beraktivitas? Apa yang membuat kita nyaman makan? Hanya satu, karena kita masih mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ingat gini, la syafa'ata yaumil qiyamah illa min syafaati Rasulillah. Tidak ada yang berhak memberi syafaat di hari kiamat kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi maaf, yang berhak dapat syafaat tidak semua. Al-mustahil bi husuli syafaat, umat yang berhak mendapatkan syafaat siapa? Bukan orang Arab, bukan keturunan Arab, bukan para ulama, bukan saudagar kaya, lebih-lebih lagi bukan para pejabat. Tapi kalau Anda kepengen tahu umat yang paling berhak mendapatkan syafaat cuma satu, yaitu liman aktsar bis salati ala Rasulillah, yaitu mereka yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi selain melaksanakan perintah, menjauhi larangan, jangan lupa berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu di atas juga, ibu, ayo kompak yuk. Yang bicara tidak naik arisannya ini bulan. Nah, bilang ibu, biar Ustaz tidak ikut di arisan. Yang tidak bicara, insya Allah suaminya tidak kawin lagi, amin. Istrinya Ustaz Amin tidak bilang amin, tanda-tanda izin. Kita lanjutkan. Sebenarnya kalau membahas kelahiran Nabi, kalau mau membahas kelahiran Nabi, cukup kita bahas tanggal, hari, dan bulan kelahiran Nabi. Maka kita tidak boleh lagi menyangkal kalau Nabi Muhammad itu adalah pasti utusan Allah, pasti orang yang diistimewakan Allah. Kenapa? Coba perhatikan, Nabi lahir hari apa? Tanggal, bulan Rabiul. Selesai. Kita sudah tahu Nabi lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Apa maksudnya? Belum selesai. Sekarang Nabi wafat kapan? Tanggal berapa? Nabi wafat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ternyata hari, tanggal, bulan kelahiran Nabi sama persis hari, tanggal, bulan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari sini saja sudah selesai. Siapa yang mau menyangkal
Ini utusan Tuhan, tidak mungkin manusia biasa. Tidak ada manusia yang hari tanggal bulan kelahirannya sama dengan hari tanggal bulan wafatnya. Tidak ada. Kalau ada, bohong. Kecuali satu, Nabi Muhammad SAW. Ini aja udah selesai. Kita sudah paham, oh, Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa? Kalau manusia biasa, mana mungkin hari tanggal bulan kelahirannya sama dengan hari tanggal bulan wafatnya? Mustahil. Bisa dipahami? Ini adalah tanda kalau Allah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup sampai sini saja. Namun di samping itu memang banyak orang juga Pak yang menentang kelahiran Nabi diperingati. Katanya ada apa memperingati kelahiran Nabi, ini kan seperti Natal katanya. Saya jawab tidak. Kalau orang Nasrani memperingati Natal, dia itu memperingati kelahiran Tuhannya. Kita tidak pernah mempertuhankan Nabi Muhammad. Tidak pernah satu kalimat pun lisan kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Jadi jangan, tidak pernah kita samakan Maulid dengan Natal. Enggak. Yang kedua, tujuan kita memperingati kelahiran Nabi sebenarnya bukan perayaan. Kalau perayaan saya tidak setuju, tapi sebenarnya tujuan seremonial ini adalah sebagai ungkapan ekspresi, ungkapan kebahagiaan atau rasa syukur akan dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ustaz atau kiai atau ulama atau penceramah yang sering mengatakan dalam ceramahnya nikmat yang paling utama iman dan Islam, saya katakan tidak salah, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung bukan iman dan Islam, tapi apa? Lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena demi Allah mustahil kita bisa beragama Islam kalau tidak lahir Nabi Muhammad. Mustahil kita bisa mengenal pencipta alam semesta kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Saya berani bersumpah demi Allah, kita semua ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dari umat Islam, kita semua ini adalah penyembah berhala. Kalau apa? Tidak dilahirkan Nabi Muhammad, ternyata tidak ada nikmat yang lebih agung, tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah, beliau sepakat bahwa kelahiran Nabi diistilahkan babun nikmah. Apa itu? Pintu kenikmatan. Maksudnya pintu kenikmatan begini, ini pintu, di sebelahnya ini kenikmatan, iman, Islam, kesehatan, syariat, akhlak, pernikahan, semua nikmat ini, rahmat, hidayah, semua taufik, semua. Bagaimana caranya mendapatkan? Bagaimana caranya mendapatkan? Harus lewat pintu. Bagaimana kita mendapatkan pintunya? Yaitu pintunya adalah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dengan lahirnya Nabi Muhammad kita bisa merasakan iman, bisa merasakan Islam, bisa merasakan akhlak, bisa merasakan syariat pernikahan, bisa merasakan syariat haji umroh, bisa merasakan sujud kepada Allah, bisa merasakan baca Quran berkat satu pintu nikmat, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Maaf loh ya, tadi saya ceramah di Kodam,
siang saya ceramah di Kodam, maafkan siang pagi jam 10 saya ceramah di Kodam 14 Wirabuana, dihadiri oleh seluruh perwira-perwira tinggi termasuk Pangdam, Kasdam dan beberapa pejabat Kodam. Saya berani mengatakan di depan mereka bahwa 17 Agustus wajib disyukuri. Wajib. Kenapa kita wajib mensyukuri 17 Agustus? Karena kita mengenang, bersyukur, berterima kasih dengan jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi ada tapinya. Kalau 17 Agustus wajib disyukuri, tapi bagi umat Islam kelahiran Nabi Muhammad jauh lebih penting daripada 17 Agustus. Kenapa? Pertama, kalau Indonesia tidak merdeka, tidak masalah. Indonesia tidak merdeka, tidak masalah. Kenapa? Biarkan Belanda bertaburan di mana-mana. Kalau kita ditembak mati, selesai, mati syahid. Kita ditembak mati syahid. Mati syahid di mana tempatnya? Surga. Berarti Belanda membantu kita masuk, ya? Iya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak lahir, berarti kita berada di alam jahiliyah yang anak perempuannya dikubur hidup-hidup, menyembah berhala dan tidak mengenal Tuhannya. Kira-kira mana lebih penting, kelahiran Nabi atau 17 Agustus? Yang kedua, yang merdekakan Indonesia, maaf, bukan tentara, maaf, bukan polisi, tapi yang merdekakan Indonesia adalah seruan para ulama. Ini yang paham sejarah loh ya. Ada orang bilang yang merdekakan Indonesia Soekarno, bukan. Yang bilang Soekarno berarti partainya PDIP. Itu aja. Yang merdekakan Indonesia bukan Soekarno, ulama yang mempersatukan umat Islam lewat santri-santri, menyerukan umat Islam bersatu. Di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari, di antaranya Pangeran Diponegoro, di antaranya Cuk Yahdin, semua ulama bersatu mempersatukan umat Islam. Itu semua warisan para nabi, yaitu ulama. Masya Allah. Jadi saya katakan kalau Nabi Muhammad tidak lahir, mungkin Indonesia belum bisa merdeka. Karena itu semua dirintis oleh penerusnya Nabi Muhammad SAW. Minta maaf loh ya, ini bukan saya sampaikan di sini aja, di Kodam saya sampaikan, dan ini kenyataan. Ini kenyataan, makanya wallahi tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali lahirnya Nabi. Sekarang saya bertanya, Ibu, apakah orang-orang dulu mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad? Mari kita bahas. Satu, Sayyidina Abu Bakar mensyukuri kelahiran Nabi. Beliau mengatakan, ma taraktu an sholati ala Rasulillah mi'a alfa marrat. Saya tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Rasulullah 100.000 kali. Jadi beliau mensyukuri kelahiran Nabi dengan cara apa? Bersolawat tiap hari berapa kali? 100.000 kali 30 hari, berarti 3 juta kali. Sayyidina Abu Bakar solawat tiap hari selama 1 bulan 100.000 kali per hari. Satu. Yang kedua, Sayyidina Umar mensyukuri kelahiran Nabi dengan cara apa? Yaitu tasaddaq mi arba'mi agadah. Beliau menyedekahkan 400 ekor kambing. Tapi ini kambing yang pakai ekor mahal. Ada juga kambing yang murah pakai lombok. Kambing kamlas, kambing lasu. Nah ini tuh. Oh itu 1.000. Ini lain harganya. 400 ekor biar saya kali-kalikan. Jadi 1 ekor kalau agak besar 2,5 juta, kali 400 1 miliar, kali 30 hari selama 1 bulan 30 miliar. Ada nggak orang pernah memperingati kelahiran Nabi keluar uangnya 30 miliar? Nggak ada. Ibu? Nggak
Nggak ada. Yang ada biasanya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sini loh ya. Ibu, bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana. Kenapa ibu-ibu sana? Karena saya ceramah di sini. Ya, kalau ceramah di sana, di sini. Bu, saya mau tanya, dananya Maulid ini kan door to door? Iya, enggak. Masjid, sponsor, pribadi. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekinya. Nah, perhatikan ibu, kita bicara masjid dekat rumah saya, memperingati kelahiran Maulid, door to door, swadaya masyarakat, bawa map, nyatat, Ustadz Amili nyumbang sekian, Ustadz ini nyumbang sekian, ibu ini nyumbang sekian, door to door. Ada biasa ibu-ibu yang nyumbang berapa? 50.000. Dalam kurung, ini dalam kurung, hamba Allah sekeluarga. Tanda-tanda ini mau datang sekeluarga ini. Tanda-tanda. Berapa disumbang tadi? 50. Datang suami istri 5 anaknya 7 orang. Dapat masing-masing nasi kotak 20.000 kali 7 140. Ya, Bu, kebetulan ibunya duduk di bawah pohon, gampang sekali perampas. Akhirnya perampas telur sekeluarga dapat 30 biji, total 100.000, 240. Makan kue dan aqua kita kalkulasi 6 orang masing-masing 10, berarti 300.000. Pulang bapaknya dapat ember 100.000 rupiah, 400.000. Sumbangan 50, bawa pulang 400. Itu bukan bersyukur, merampok. Bu, ibu, ada tong orang itu tuh kalau masuk tidak bawa ember, pulang bawa ember. Mau kita ke siapa? Penceramah. Tidak ada Tommy sumbangan, nggak mau pulang lagi ember paling besar. Saya selalu sepaham, aku lihat kayak mana nunggu nanti. Pak Gujan jangan sama sepaham. Karena itu, Bu, saya pernah Pak diundang ulang tahun di Hotel Horizon. Siapa tahu Hotel Horizon? Jalan Jenderal Sudir, depannya Imim, serong sedikit, betul? Saya diundang. Waktu itu saya mau ceramah, pusing. Kenapa? Anak-anak sama ibu-ibunya ribut semua. Waduh, yang mau diceramai siapa? Bingung juga. Ceramah 10 menit, saya tutup doa. Setelah saya tutup doa, ini tuan rumah bagi-bagi 1 anak dapat pesawat mainan plus remote. Waduh, dalam hati saya kurang lebih 300.000 tuh. Saya berdoa dalam hati, mudah-mudahan saya dapat 2, karena anak saya di rumah juga ada. Bu, alhamdulillah doa saya dikabulkan, saya dapat 3. Lalu saya datangi yang punya acara, Bu Haji, ini suami tak kerja di mana? Dia jawab, pengusaha tambang nikel di Morowali. Oh, Bu, pengusaha tambang nikel. Lalu pertanyaan saya, ini pertanyaan saya, kalau boleh bertanya, kira-kira acara ini kalkulasinya berapa? Perkiraan estimasi? Dia jawab, Beb, kalau hitung-hitung sama hotel, karena anak-anak dapat mainan pesawat plus jajan-jajan bingkisan besar plus makanan KFC double 3. Apa katanya kurang lebih, Beb, dengan hotel dan semua makanan itu kurang lebih 150 juta. Dalam hati saya ada 2. Yang pertama, berapa mie amplopku itu? Karena tidak bilang bilang berapa persen itu amplop. Bu, kira-kira ada tidak orang mau ulang tahun, mau mensyukuri kelahiran Nabi, mengeluarkan 150 juta? Ada. Ini malam
sponsor pribadi, tidak merepotkan. Ini Masya Allah bukti cintanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mungkin tinggal diam. Nabi Muhammad pasti mensyafaatinya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang hadir dapat berkahnya, amin, amin. Ya Rabbal amin. Yang ketiga, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dapat apa? Sayyidina Utsman mensyukuri kelahiran Nabi dengan cara khatamtul Quran marratain, menghatamkan Al-Quran 2 kali. 2 kali hatam dalam 1 hari, berarti 1 bulan 60 kali hatam. Wow. Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali orang miskin, tapi suka sama orang miskin. Beliau it'amu mi'ah miskin kulla yawm mi'ah, memberi makan orang miskin setiap hari 100 orang miskin, 20.000 satu orang kali 100 2 juta kali 30 60 juta. Ini senang. Sekarang mari kita tanya, apakah Rasulullah juga mensyukuri kelahirannya? Nah ini. Apakah Nabi juga mensyukuri kelahirannya? Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, limada tasumu yaumal isnin? Kenapa Anda puasa hari Senin? Ditanya, kenapa puasa hari Senin? Apa jawabannya Nabi? Sumtu yaumal isnin li'anna wulidtu fi. Saya puasa hari Senin karena saya dilahirkan di hari Senin. Ayo kita bikin kesimpulan, Ibu. Kita bikin kesimpulan. Sayyidina Abu Bakar mensyukuri kelahiran Nabi dengan cara apa? Sholat. Ibu, sholat, sholawat. Yang kedua, Sayyidina Umar sedekah kamu. Yang ketiga, Sayyidina Utsman hatam Quran. Sayyidina Ali memberi makan orang miskin. Rasulullah berbuat. Mengerti sampai sini? Mengerti sampai sini? Artinya di antara 5 orang ini, mereka mensyukuri kelahiran Nabi tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Artinya maknanya mensyukuri kelahiran Nabi bebas caranya. Ekspresikan rasa syukur Anda bebas. Apakah itu dengan menyumbang panti asuhan, ataukah dengan membantu tetangga, ataukah menyumbang ke masjid, ataukah intinya buktikan kalau Anda bersyukur akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk hadirnya kita di sini meluangkan waktu dan tenaga dalam keadaan al-sempitu wal memetu wal bacikeru. Kita rela. Kenapa? Satu alasan, karena kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Yang berikutnya, Ibu tanya terus lanjut. Nah, nanti ingat loh ya pesannya Pak Sekcam, nanti telur itu jangan direbut karena pernah ada kasus ketusuk matanya. Ya, ada yang ketusuk pipinya. Ibu, kalau kita cari berkah tidak boleh menyakiti orang lain. Sama halnya kalau mau mencium hajar aswad, orang bersiku-siku, bagaimana mau dapat berkah? Menyakiti orang tapi niatnya berkah. Berkah apa yang Anda mau dapat? Berkah itu adalah dengan cara membuat Allah ridho. Kalau Allah ridho pasti ada berkah. Biar tidak ada telur kita dapat, tapi mengutamakan anak-anak, mengutamakan yang kepengen, maka berkah Anda lebih besar walaupun tidak dapat daripada yang dapat. Betul? Kemarin ada satu saya lihat Pak, ada orang pegang telur, nah bawa pulang nih karena ngambil barangkah. Tiba-tiba ada anak-anak tidak dapat ke saya, kalau langsung kasih. Kutanya, Bu, ada tawakal? Dan tidak ada Ustaz, itu tadi ku kasih kan. Nah mungkin barangkah? Lah iya, tapi kalau kasihan anak-anak, apa ku sampaikan, lebih besar berkahnya kita kasih daripada kita makan.
Karena Islam itu mengajarkan rahmatan lil. Ingat ini, jangankan memberi manusia, hanya saja seorang pelacur memberi minum seekor anjing bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Masya Allah. Akhirnya apa bu? Itu emberku, waktu itu ku kasih ibu, ini emberku jerejek kita. Dan bilang Ustaz jangan mikir, bilang tidak, dan letak bawa pulang. Kenapa? Karena saya ada di amplop. Maksudku tiap hari mendapat ember. Itu bahkan Ustaz. Bukan karena itu Ustaz minta. Nah, lanjut. Tujuan kedua kenapa kita mau memperingati kelahiran Nabi adalah sangat betul apa yang dikatakan Syekh Chang, adalah untuk meneladani suri toladan Nabi Muhammad. Saya mau tanya ibu, kita hadir maulid berpuluh-puluh tahun, dari kecil sampai punya anak kecil, dari kecil sampai punya cucu kecil. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah membawa pulang Nabi Muhammad? Apakah Anda sudah membawa pulang Nabi Muhammad? Jawabannya Ustaz, Nabi Muhammad mana? Yang dimaksud itu bukan jasadnya, tapi cahayanya, yaitu suri toladannya, akhlaknya, ilmunya, perilakunya, sejarahnya, untuk Anda terapkan di rumah masing-masing. Itu ada orang hadir maulid 50 tahun tapi masih makan minum tangan kiri. Lah, untuk apa? Hadir maulid puluhan tahun masih makan minum sambil berdiri, untuk apa? Ini kita menghadiri maulid supaya kita ini tambah kenal Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal Nabi Muhammad, otomatis tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka otomatis sebagaimana dikatakan alamatul mahabbah al-ittiba, tanda seseorang cinta akan mengikuti orang yang dia cintai. Sekarang saya mau tanya ibu, Anda cinta Allah? Bapak, kita cinta Allah? Cinta Allah enggak? Amalkan ke hadis Nabi. Kalau ada yang mengaku cinta sama Allah, amalkan hadis Nabi. Ayat, maaf, bukan hadis Nabi, ayat. Kalau memang Anda mengaku cinta sama Allah, buktikan, tes, uji cobanya melalui ayat. Apa itu? Allah berfirman, "Qul, sampaikan kepada umatku ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka kuncinya satu, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad." Masya Allah. Ibu, pernah Sayyidina Abu Bakar, tahu Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ini tolong perhatikan. Bu, ke belakang. Bu, kalau amplop dikucari, didengar tidak didengar urusan tak, yang penting amplop itu tidak kurang. Betul? Cocokan secap, betul ya? Tapi saya cari pahala, satu orang tidak dengar, nah kurangi pahalaku. Ini kusampaikan gini, saya amplop Pak tidak pernah di rumah, saya buang-buang. Oh, isinya. Nah, Ustaz Amili tahu saya ceramah ini untuk pesantren. Bu, lama nih ada rumahku di Citraland kalau mau Kak menabung. Ini hari ceramahku kusampaikan ke 5 sama subuh. Kemarin hari Ahad paling parah. Waktu Ahad itu, ya Allah karim, ngeri waktu Ahad itu 8 sama subuh. Makanya suaraku begini, kita yang hitung amplopnya biar tidak ada maulid. Paling tersedikit acaraku 34. Tapi sampai sekarang rumah saya cuma rumah dinas, sertifikatnya atas nama yayasan. Saya mati tidak jadi warisan, tidak jadi warisan. Kenapa? Prinsip saya nggak ada di bawah mati kecuali satu, apa yang kita sudah lakukan untuk agama Allah itu.
Jelas ya? Ibu lanjut. Makanya aku bilangin menantu mamaku di rumah, yaitu istriku. Ya, bilang deh, biar Miki hidup sederhana, betul. Makan nasi tempe tahu sudah yang penting sampingnya ayam. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar, pernah satu kali jalan, Sayyidina Abu Bakar itu jalan waktu itu di Madinah, jalan begini, perhatikan jalan, tunduk begini. Bayangkan jalan baru tunduk, sama begini. Tidak lama tunduk, tegak lagi. Ditanya sama sahabatnya, waktu itu Rasulullah udah wafat. Ditanya, Sayyidina Abu Bakar, kenapa tunduk Ki? Apa nak jawab? Dulu di sini ada pohon, ada ranting. Saya lewat sama Rasulullah tunduk, saya pun tunduk. Sahabatnya bilang, iya, dulu kau tunduk wajar karena ada ranting. Sekarang sudah tidak ada ranting pohon, untuk apa tunduk? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, sekalipun pohonnya tidak ada, setiap saya lewat sini, saya pasti tunduk karena mau mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya sama Nabi, dia tidak ada pohon, tetap tunduk karena mau mengikuti gerak-geriknya Nabi Muhammad SAW. Itu baru namanya cinta suri teladan. Ibu, mertua perempuanku ditahu? Dari tahu mertua perempuanku? Mama istriku tadi. Ditahu? Mamanya istriku pernah datang dari Pasuruan, nginap di rumah 1 minggu. Nah, bikin kaget kapan waktu dia masuk kamar mandi, saya di dapur. Dia masuk kamar mandi, sudah masuk, tidak lama keluar, kira-kira cuma 5 detik. Waktu keluar saya loncat, Umi kenapa Ki keluar? Apakah sabun tidak ada, odol, sikat gigi, sampo atau air? Apakah yang ada yang habis? Dia jawab, tidak ada nak, ada semua, lengkap. Lantas kenapa pada keluar Ki? Nah jawab, anu nak, tadi masuk ke kamar mandi tidak kusengaja kaki kanan, mau keluar ulangi kaki kiri. Paham ya? Mau keluar ulangi kaki kiri. Kusampaikan Ki baik-baik, man hafidha ala sunnah qad hafidha ala wajib, wa man lam yahfad sunnah qad taraka anil wajib. Berarti kan ini, siapa yang istiqomah menjaga sunnah, Allah akan menjagakan perkara wajibnya. Dia pasti akan dijaga daripada yang wajib. Kalau dijaga yang sunnah, mustahil wajib ditinggalkan. Kenapa? Yang sunnah lagi tidak ditinggalkan, apalagi? Tapi kalau yang sunnah diremehkan, maka Allah lama-kelamaan akan membuat kita meninggalkan yang wajib. Na'udzubillah, amin. Allahu Akbar. Ini namanya cinta Nabi. Ada tuh seorang bilang, sambarang Ustaz, saya Ustaz kalau masuk ke masjid loncat kan bersama kakiku. Kenapa? Supaya bingung nih malaikat kan. Jadi saya bilang, oh iya lihat nanti di neraka loncat tongkol. Malas tenang di malaikat kan. Perhatikan baik-baik, la ilaha illallah, ini sunnah. Di samping itu bedakan kini antara suri toladan sama suruh-suruh. Alias suruh-suruh ini biasanya diistilahkan diktator. Diktat. Bagaimana? Ini pernah ada ibu-ibu datang sama saya, Habib, kenapa itu? Anakku kodok main HP terus, tidak mau lepas HP terus. Bagaimana nih kodok itu, Bib? Apa jawabanku, Bu? Bu, itu anak kertas putih. Apa nalia itu na contoh. Seandainya tidak nalia imam bapak main HP, pasti anaknya tidak main HP. Ingat ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Kalau bapaknya pabite ayam, anaknya pasti juara bite. Betul? Ibu,
Ini Muhammad 11 tahun, 10 ya, berapa? 9. Oh iya, gue lupa yang menuju 10. Ini Muhammad anaknya selingkuh. Ya karena nggak bisa ke anak. Iya, nggak bisa ke anak. Ini Muhammad do, anaknya selingkuh 9 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah pegang HP sejak keluar dari rahim ibunya. Kemarin kutes hafalannya, sekarang sudah hafal 2 juz lagi. Kemarin kutes hafalannya hadis mulai pagi sampai malam, nah dapat 30 hadis arba'in nawawi, hampir 400 hadis hafal. Kenapa? Karena tidak pegang HP. Coba pilih pegang HP, pasti berkelahi kan, tidak bisa masuk. Nggak bisa, nggak bisa. Itu istriku pernah ku bawa di mall. Dapatkah uang Ustaz 15 juta dari pasar Butung ini? 15 juta. Baik, langsung ku kasih kabar istriku, Dek, sini kok, ke mall, ikuti. Ku bawa di mall, di Erafon, karena HP nak kodok istriku pica layarnya, tidak pernah minta uang, tidak pernah minta HP. Ku bawa, sini kok di Erafon. Masuk kok, tunjuk misalnya yang mana mau. Baik, 15 juta pegang ini. Tunjuk ini yang mananya, pokoknya tunjuk misalnya. Sudah itu nggak tunjuk nih, abah ini ku mau. Sudah ditunjuk, sudah pulang nih. Kan kau bilang tunjuk misalnya. Apa aku bilang tadi? Cocok. Bilang aku bilang kau tunjuk misalnya yang mana. Mau sudah ada tunjuk, langsung kebayang yang mana ini, ambil, kasihkan istriku, ambil tanda tangan. Sampai di rumah kusilang istriku, Dek, kalau kuliah mata kepalaku ini atau kudengar kabar numpaki HP nu di depan anakku, wallahi ku ambil di HP nu ku jual, tidak pakai ku HP selama-lamanya. Jadi sekarang saya istriku terima telepon, menelpon depan anaknya, saya juga. Nanti kalau Instagram, WhatsApp, Facebook, apa dan sebagainya di kamar. Kenapa? Suri toladan. Kadang-kadang orang tua mengatakan, jangan main HP. Bapak nak, welcome to Mobile Legends. Inyoknya. Bukan suri toladan, ini diktator. Suri toladan itu contoh dulu baru perintah. Betul? Itulah Nabi. Anda tahu, Ibu? Ada pernah bawa anak sama Nabi, umurnya 11 tahun. Siapa? Anas bin Malik. Nggak bawa sama Nabi. Nabi, ini anakku Anas bin Malik, simpang di rumah tangga bantu-bantu ini. Kasar-kasarnya ini, suruh-suruh nih, jangan digaji. Nabi jawab, main dan fulus, tidak doang kubayar nih. Jangan digaji Nabi, tapi doakan saja 3 perkara. Seriusin, bayarannya selama 10 tahun 3 doa. Apa itu? Doakan anak panjang umur. Sahabat yang paling panjang umurnya Anas bin Malik 124 tahun. Yang kedua, doakan nih anakku rezekinya banyak. Manusia yang terkaya, mengalahkan kekayaannya Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik di akhir masa sahabat. Yang ketiga, yang ketiga, doakan nih anakku Anas bin Malik banyak keturunannya. Anaknya Anas bin Malik dikatakan ada auladeh bi adadi umrih, jumlah anaknya sama dengan jumlah umurnya. 124 tahun, 124 anaknya. Saya tidak mau bahas berapa mamanya. Nggak mau bahas, nggak mau bahas. Ya, lanjut. Tak berani setelahnya markasnya. Oke, lanjut. Anas bin Malik 10 tahun lebih di rumahnya Nabi Muhammad. Begitu sudah umur 21 dijemput sama ibunya. Nabi langsung mengatakan jazakumullah khairan, semoga Allah balas kebaikanmu. Diambil anaknya, ditanya sama mamanya, nah kira-kira apa yang bisa kau sampaikan
angkat 10 tahun kau di rumahnya Nabi Muhammad, apa hikmah yang kau dapat? Apa kata Anas bin Malik? Demi Allah ya ummah, demi Allah ya ummah, saya 10 tahun di rumahnya Rasulullah tidak pernah kena suruh biar satu kali. Baik, Nabi itu tidak pernah kena suruh, cuma nak kasih contoh. Nah lihat lantai kotor, nah sapu Nabi Muhammad. Besok sebelum Nabi Muhammad lihat, kusapu duluan. Tahu ya? Itu Nabi Muhammad tidak jarang kalau mau tidur ada ngeliat piring kotor, nah cuci. Besok sebelum nak cuci Nabi, lebih dulu nak cuci istrinya Nabi Muhammad. Nabi itu tidak pernah bilang, kotor ke piring lo cuci, enggak. Nabi itu contoh. Itu Nabi Muhammad. Makanya ada dulu luraku saya, tapi Pak Durani. Ada luraku dekat rumahku dulu, tapi dulu ini menjabat sudah pensiun nih. Namanya Pak Yusran, saudaranya Pak Bondan. Dia lurah Walawalaya, Kecamatan Talok. Dia itu kalau kerja bakti jangan bilang lorong penuh semua orang kerja bakti. Jadi nak gini minggu ini lorong ini, minggu depan lorong ini, minggu depan lorong ini, selalu penuh jalanan. Kenapa? Nah umumkan orang kerja bakti jam 7, setengah 7 ada memang Pak Luraya pegang si kopang. Ada memang Pak Luraya pakai sepatu bot pegang si kopang. Masih kopantong deh, malu-malu rakyat kah? Apa Nabi bilang, tidak enak, ada Pak Lurah, coba kok. Saya saja yang punya murid lebih 300, tidak kusuruh muridku, saya turun. Kenapa? Sedangkan ada Pak Lurah. Ada Pak Lurah. Kenapa? Itu sulit toladan. Tapi coba Pak Lurah keliling naik motor, titik kerja bakti, titik, hai. Berteriak orang narko. Iya, karena beda sulit toladan sama diktator, beda ini. Nabi Muhammad itu tidak pernah suruh-suruh, tapi sulit toladan. Sulit toladan, Bu. Ibu, anakku ini pernah kubelikan Hot Wheels 10. Toki Hot Wheels. Hot Wheels itu mainan itu loh. 5 atau 10, 5. Oh iya, 5. Kubelikan yang Hot Wheels 5. Harganya itu Hot Wheels hampir 30.000 kali 5, 150. Kubelikan. Nah inilah hadiah Hot Wheels. Kenapa Pak? Kuliah kok di CCTV, ada HP ku Pak bisa lihat 16 CCTV di rumah. Kuliah kok nak mau minum, tidak ada kursi, jongkok kok. Kenapa kok jongkok? Apa Nabi bilang? Karena tidak pernah lihat Abah minum berdiri. Jadi itu anak itu apa yang dah lihat bapak itu nah contoh. Kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah. Setiap anak itu adalah kertas putih tergantung kita. Makanya jangan berteriak, nah pergi ke masjid, sholat maghrib, baca Quran. Tidak pergi, walaupun pergi, tunggu besar anak lawan kok. Biasanya itu orang tua pegang remote, pergi ke masjid, baca Quran, baru mamanya bapaknya pegang remote. Ku menangis. Sulit toladan itu keluar ke masjid, mau ke masjid, kopinya enak, ya Allah Muhammad ta'ala, langsung ya Bu, anakku pakai gamis, pakai sulbang putih, ya kenapa? Karena contoh bapaknya. Tadi turunnya, mohon maaf Pak, saya turun dari mobil gara-gara dipaksa buru-buru sama Ustaz Amilin. Ku lupa ambil maskerku, anakku tidak ngambil tolong maskernya. Karena contoh bapaknya, bising. Kenapa tidak ambil di maskermu? Karena tidak diambil di masker, tak jadi tidak ambil tolong. Itu anak betul-betul Bu, nggak main-main. Jangan mikir capek suri. Yang penting kasih saja contoh. Nah contoh, nah ikuti. Kalau maghrib kasih menyala di televisi, demi Allah kasih menyala di televisi. Kalau maghrib kasih mati di televisi baca Quran. Nah kasih matikan tuh kan baca Quran. Wallahi, ya karena itu bawa pulang Nabi Muhammad di rumah, bawa pulang baik-baik supaya kita bisa mengikuti suri teladan Nabi Muhammad.
Jangan mikir capek-capek banyak hadir maulid kalau kita tidak mau menerapkan Nabi Muhammad di jumlah kita. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini membawa manfaat buat pribadi saya dan buat kita semua, karena saya sudah lihat banyak yang alapar buat cipur buat cakarun dulu, sehingga otomatis saya juga pengertian sebaiknya menutup acara ini demi menyelamatkan jamaah yang lain. Namun saya tidak menutup doa karena banyak ustadz senior di depanku. Saya cukup kasih beliau antum doa yang sudah bagi tugas kelas, bagi tugas beliau yang baca doa insyaallah. Namun saya cuma minta Fatihah satu kali boleh? Bisa minta Fatihah satu kali boleh? Yaitu untuk almarhum pengantin Haji Abdul Latif. Mudah-mudahan insyaallah beliau dilipat gandakan amal solehnya sama Allah. Dengan jasanya mendirikan majelis Imam Panyuki Sungai Tangga juga ya. Dengan gigihnya membiayai majelis, menghidupkan majelis, membangun masjid, niat untuk dakwah padahal bukan ulama. Ya Allah, balas kebaikannya ya Allah. Lipat gandakan amal solehnya ya Allah. Ya Allah, tempatkan di tempat yang bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Begitu juga yang berniat mengeluarkan dananya untuk acara hari ini ya Allah, kabulkan hajatnya. Begitu juga kami yang hadir ya Allah, lipat gandakan rezekinya ya Allah. Begitu juga kami yang hadir ya Allah, balas kebaikan kami di dunia maupun di akhirat. Ada hati ini ya, pokoknya bisaleh wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.